Administrasi adalah salah satu istilah yang memang sudah tidak asing lagi dalam dunia kerja. Kata administrasi sering dikaitkan dengan kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, dan sebagainya. Hal ini menjadikan setiap lembaga, instansi, dan perusahaan pasti memiliki sebuah sistem administrasi, di mana aktivitas tersebut dilaksanakan oleh ahlinya yang disebut administrator atau staf administrasi. Dalam kehidupan sehari-hari, administrasi memiliki fungsi yang banyak, baik dalam dunia kerja maupun pendidikan. Dengan adanya administrasi, maka dapat membantu memudahkan pekerjaan yang baik yang bersifat formal maupun non-formal, terutama dalam hal pengelolaan data-data. Adanya administrasi pendidikan pengelolaan tersebut lebih mudah dan tepat. Mungkin selama ini sebagian dari Anda sering melakukan pekerjaan administrasi tetapi belum tahu bahwa pekerjaan tersebut memiliki bentuk administrasi. Secara umum, pengertian administrasi merupakan aktivitas atau bentuk usaha yang memiliki kaitan erat dengan berbagai pengaturan kebijakan dengan tujuan agar mencapai target organisasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa administrasi memiliki peran yang begitu krusial bagi semua aktivitas perusahaan atau organisasi. Hal ini yang menjadikan administrasi mempunyai peran yang sangat penting supaya perusahaan tetap berdiri dan terus berkembang. Sedangkan secara sempit, administrasi adalah bentuk aktivitas yang meliputi surat-menyurat, catat-mencatat, ketik-mengetik, pembukuan sederhana, serta kegiatan lainnya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi juga dapat diartikan secara luas, yang mana administrasi adalah segala proses kerjasama antara beberapa orang dengan tujuan agar mendapatkan target dengan memanfaatkan sarana maupun prasarana tertentu yang memiliki daya guna. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Contohnya adalah penggunaan kata-kata baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contohnya yaitu bahasa isyarat dan tulisan tidak dianggap sebagai komunikasi nonverbal karena menggunakan kata. Sedangkan intonasi dan gaya berbicara tergolong sebagai komunikasi nonverbal. Komunikasi adalah suatu proses simbolik yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada suatu titik, tetapi terus berkelanjutan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Pada saat orang tersebut tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu, tetapi dimaknai oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses komunikasi. Gerak tubuh, ekspresi wajah, atau komunikasi nonverbal seseorang dapat dimaknai oleh orang lain menjadi suatu stimulus. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Setiap pesan komunikasi mempunyai dimensi isi di mana dari dimensi isi tersebut kita bisa memprediksi dimensi hubungan yang ada antara pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi. Percakapan antara dua orang sahabat dan antara dosen dan mahasiswa di kelas berbeda memiliki dimensi isi yang berbeda. Komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Setiap tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang bisa terjadi mulai dari tingkat kesengajaan yang rendah, artinya tindakan komunikasi yang tidak direncanakan, sampai pada tindakan komunikasi yang betul-betul disengaja. Kemudian, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung. Selanjutnya, komunikasi melibatkan prediksi peserta. Komunikasi tidak dapat dibayangkan jika orang melakukan tindakan komunikasi di luar norma yang berlaku di masyarakat. Jika kita tersenyum, maka kita diprediksi bahwa pihak penerima akan membalas dengan senyuman. Jika kita menyapa seseorang, maka tersebut akan membalas sapaan kita. Prediksi seperti itu akan membuat seseorang menjadi tenang
dalam melakukan proses komunikasi. Komunikasi itu bersifat sistemik. Dalam diri setiap orang mengandung sisi internal yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, nilai, adat, pengalaman, dan pendidikan. Bagaimana seseorang berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa hal internal tersebut. Sisi internal seperti lingkungan keluarga dan lingkungan di mana dia bersosialisasi mempengaruhi bagaimana dia melakukan tindakan komunikasi. Prinsip yang selanjutnya yaitu semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Misalnya, jika dua orang melakukan komunikasi yang berasal dari suku yang sama atau pendidikan yang sama, maka ada kecenderungan dua pihak tersebut mempunyai bahan yang sama untuk dikomunikasikan. Kedua pihak mempunyai makna yang sama terhadap simbol-simbol yang saling dipertukarkan. Prinsip yang selanjutnya yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular, dalam arti tidak berlangsung satu arah, melibatkan respon dan tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan diterima dan dimengerti. Selanjutnya, komunikasi bersifat prosesual, di mana proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Selanjutnya yaitu komunikasi bersifat irreversibel, di mana setiap orang yang melakukan proses komunikasi tidak dapat mengontrol sedemikian rupa terhadap efek yang ditimbulkan oleh pesan yang dikirimkan. Selanjutnya yaitu komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah, dalam arti bahwa komunikasi bukan satu-satunya obat yang mujarab untuk dipergunakan dalam menyelesaikan suatu masalah.